Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI dideklarasikan pada 28 Juni 1978 di Pandaan, Jawa Timur. Setelah pemuda Kalimantan Tengah mengikuti deklarasi Pandaan, Jawa Timur, maka dibentuk AMPI Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1978. Tercatat yang pernah memimpin AMPI Kalimantan Tengah antara lain diawali pada masa bakti 1978 hingga 1980 diketuai A.Y. Harimu. Pada era ini AMPI Kalimantan Tengah mulai berdiri. Tentu diawali kepengurusan ini belum banyak dilakukan, tetapi perlu dicatat bahwa AMPI Kalimantan Tengah telah terbentuk. Masa bakti 1980 hingga 1982, AMPI dipimpin Liwan Tumon. Pada masa ini, AMPI di Kalimantan Tengah merupakan kelanjutan masa bakti sebelumnya. Kepengurusan ini mulai melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi internal dan pembinaan generasi muda di Kalimantan Tengah. Dilanjutkan Ketua Syahril Samad. Masa bakti 1982 hingga 1985. AMPI Kalimantan Tengah di era Syahril Samad dan Maru Ahal Silalahi telah menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kegiatan baik konsolidasi, kaderisasi dan kegiatan bidang lainnya. Salah satunya program yakni Kirap Bendera AMPI Daerah Tingkat 2 se-Kalimantan Tengah. Di masa bakti 1985 hingga 1989, AMPI diketuai Suleman Silam. Di era kepemimpinan Suleman Silam, Wahidin M. Usop, AMPI Kalimantan Tengah mampu melaksanakan program-program yang dihasilkan dalam musda, baik konsolidasi, kaderisasi, dan kegiatan pembangunan lainnya, khususnya program Kirap Bendera di daerah tingkat 2. Dengan tema pelestarian Pancasila dari generasi ke generasi, merupakan prinsip perjuangan AMPI dalam pembangunan. Dulu itu kalau penghadirannya memang bagus dulu tuh. Jadi penghadiran tuh bujur melihat figur yang bujur nasionalis lah. Karena ada yang dulu yang misalnya istilah suku agama tuh kalau ada benar-benar hari itu istilah orang tuh nasional. Siapa kader yang baik itu bagus diangkat lah. Dan kerjasamanya bagus tuh dari ada unsur pemudaan tuh bagus. Jadi unsur pemudaan tuh semua aktor pemuda yang dulu tuh berperan dari semua kalangan dirangkum oleh AMPI itu hari itu. Ketua Surawi masa bakti 1989 hingga 1994. DPD AMPI Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Surawi dan Walter S. Penyang mampu melaksanakan kegiatan konsolidasi, kaderisasi, dan kegiatan pembangunan lainnya, kirap bendera ke daerah tingkat 2, bakti sosial, olahraga, dan kegiatan lainnya. Kita melaksanakan konsolidasi organisasi ke seluruh daerah di Kalimantan Tengah itu kita laksanakan, demikian juga program kegiatan kita yang menyentuh kegiatan generasi muda. Kepemimpinan AMPI dilanjutkan Ketua Karnadi Effendi dengan masa bakti 1994 hingga 1999 dan 1999 hingga 2006. DPD AMPI Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Karnadi Effendi dan Suparman diawali kepengurusan mampu melaksanakan kegiatan konsolidasi, kaderisasi, dan kegiatan pembangunan lainnya. Namun sejak awal reformasi tahun 1998, kepengurusan ini tidak mampu melaksanakan kegiatannya. Harus pimpinan organisasi pemudaan itu harus kreatif. Kalau tidak, saya yakin organisasinya pasti stagnan. Kalau tidak stagnan pasti mati. Maka AMPI ke depan, ya suka tidak suka, harus mempunyai kreativitas untuk menunjukkan karyanya untuk kepentingan khususnya kepemudaan dan secara umum untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin. Ketua Rusliansyah, masa bakti 2006 hingga 2011,
pada era kepemimpinan Rusliansyah dan Suparmo merupakan era reformasi. Aktivitasnya menurun, tetapi masih juga bisa melaksanakan konsolidasi diantaranya mengikuti Munas AMPI di Kota Bekasi, pembentukan dan pelantikan DPD AMPI Kota Palangkaraya tahun 2008. Sementara di masa bakti 2011 hingga 2012, Ketua Karateker Walter S. Peña bahwa di Kalimantan Tengah dibentuk Karateker DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ketua Walter S. Peña dan Sekretarisnya Subandi. Setelah melakukan koordinasi, maka dilaksanakan kegiatan rapat konsolidasi AMPI tanggal 7 April 2012, kemudian menetapkan Subandi sebagai ketua. Sejak tahun 2012 hingga 2007 saat ini, AMPI diketuai oleh Subandi. Kepengurusan AMPI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2012 hingga 2017 di bawah kepemimpinan Subandi, Ketua, Fairid Naparin, Sekretaris, dan Windarti, Bendahara, serta dukungan semua pihak mampu melaksanakan program dan kegiatan, baik konsolidasi, organisasi, kaderisasi, dan partisipasi terhadap pembangunan daerah. Adapun kegiatan yang berhasil dilakukan sebagai berikut. Kegiatan konsolidasi organisasi yakni pelantikan pengurus DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2012 hingga 2017. Di tanggal 10 Juni 2012 melaksanakan rapat kerja daerah DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah. September 2012 melantik DPD AMPI Kabupaten Sukamara. 26 Oktober 2012 melantik DPD AMPI Kabupaten Kotoringin Timur. Pada tanggal 28 Oktober 2014 melantik DPD AMPI Kota Palangkaraya. Sementara di tanggal 8 Agustus 2016 melantik DPD AMPI Kabupaten Kapuas di Cafe Terapung, Kuala Kapuas. Selain itu, juga melaksanakan pembentukan DPD AMPI Kabupaten diantaranya Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Surian, Kotoringin Barat, Lamandau, Barito Utara, Barito Timur, dan Murung Raya. Dan di tanggal 29 September sampai dengan 2 Desember 2016 mengikuti Munas AMPI di Palembang, Sumatera Selatan. Dan di bulan Juli tanggal 1 2013 melaksanakan peringatan HUT AMPI ke-35 tahun 2013 dengan berbagai kegiatan. Khitanan massal, turnamen bola voli putra-putri, penghijauan penanaman pohon di Kelurahan Tumbang Tahai, futsal persahabatan dengan PWI dan malam puncak HUT AMPI. Pada 21 Juni 2014, Musda 7 DPD AMPI Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tanggal 11 hingga 13 September 2015, AMPI menyelenggarakan rapat pimpinan daerah.
rekomendasi yang pertama, salah satunya yang kita masukkan di ekstern, setiap tahun bahwa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kabut asap. Nah, hal ini tentu AMPI nanti akan membuat rekomendasi pertama bahwa tentu penegakan aturan dalam hal mengantisipasi kabut asap ini. Kemudian yang kedua, manakala ada aturan atau undang-undang atau PP yang memang perlu disesuaikan, AMPI mendorong kepada pemerintah untuk merubahnya sehingga dengan aturan tersebut proses-proses yang bencana seperti ini setiap tahun selalu berada itu nanti bisa lebih dimantapkan lagi. Dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-37 AMPI Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk kegiatan kaderisasi dan pelatihan, pada tanggal 19 hingga 20 September, menyelenggarakan pelatihan orientasi kader bela negara kerjasama dengan pemerintah Kota Palangkaraya. Bela negara bagi pemuda di Kota Palangkaraya. Kegiatan ini tujuannya yang pertama bahwa kita merasakan bahwa generasi muda itu rasa nasionalismenya itu agak sedikit menurun akhir-akhir ini. Maka dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme, kemudian kita bisa berbakti kepada bangsa dan negara, salah satunya kita memberikan pembekalan kepada pelajar SLTA, SLTP, dan anggota AMPI agar mengetahui bagaimana cara kita belajar untuk membela negara kita yang tercinta ini. Di tanggal 8 hingga 10 November 2013 menyelenggarakan latihan kader tingkat andalan AMPI tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama dengan Kementerian Pemuda Olahraga. Kegiatan ini diikuti hingga 50 peserta. Ucapan apresiasi terhadap teman-teman atau organisasi dalam hal ini AMPI. Nah, kaitan dengan itu kami juga sangat mengapresiasi kepada Kementerian Pemuda Olahraga. Sementara pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2015 menyelenggarakan latihan kepemimpinan mahasiswa LKM AMPI Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. AMPI juga melaksanakan program partisipasi terhadap pembangunan DPD AMPI Provinsi Kalimantan Tengah mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan baik secara mandiri dan kerjasama. Adapun bidang-bidang yang dapat dilaksanakan antara lain agama, sosial, budaya, hankam, lingkungan, hukum, kesehatan, ekonomi, dan bidang lainnya. Akan berakhirnya kepengurusan DPD AMPI Kalimantan Tengah pada tahun 2017 ini. Nah, harapan saya sebagai
Ketua Dewan Pertimbangan Golkar maupun Penasehat AMPI Kalimantan Tengah, kinerja yang sudah berjalan dengan baik selama ini diharapkan bisa dilanjutkan oleh pengurus yang akan terpilih nanti, sehingga AMPI tetap memberikan andil dan titah. AMPI sebagai muda, sebagai kita harapkan supaya memberikan motivasi pada generasi pemuda, dan harapan kita supaya bangkit semangat, karena alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Ahmad Subandi ini cukup berkembang, cukup bagus. Harapan kita juga ke depan dengan adanya Musda ini, kita berharap pemimpin yang akan datang bisa lebih proaktif lagi, terutama menghidupkan suasana di kepemudaan. Satu padu maju pemuda kita dalam satu wadah bersama, siap sedia berjuang dan berkarya demi kemajuan bangsa. Minat tekad dengan segenap tenaga, maju terus dengan karya nyata, tapi suci sukses dan pembangunan. Demikian selayang pandang keberadaan AMPI di Provinsi Kalimantan Tengah di bumi Isen Mulai. Pembaharuan berdasarkan Pancasila, mari wujudkan cita-cita bangsa, adil, makmur, aman, sejahtera, maju